Kan per bulan apalagi 200 sak aja cuma lo 200 sak. Pekerja Kak, kami mau kerja. Perdebatan panas terjadi antara dua oknum ormas pelaku pungli dengan pemilik usaha bahan bangunan di Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Oknum ormas meminta sejumlah uang dengan alasan jasa bongkar muat. Padahal barang sudah dibongkar oleh pekerja dan anak buah korban. Korban yang tidak terima terus merekam kejadian ini hingga akhirnya kedua pelaku meninggalkan lokasi. Kejadian ini pun lantas viral di media sosial. Tindak lanjuti video viral, polisi bergerak mengamankan kedua pelaku. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengakui perbuatannya. Dari pembuat video tidak mau membuat laporan terhadap kedua orang pelaku ini. Hasil keterangannya mereka menyampaikan bahwasanya mereka melakukan hal tersebut karena dijanjikan akan diberikan uang oleh ibu tersebut, tapi karena dua orang ini minta terus-menerus, jadi si ibu pun jadi kesal sehingga membuat video. Usai diamankan dan diinterogasi, kedua pelaku dijatuhi sanksi wajib lapor selama 1 bulan. Jajaran Polresta Cirebon, Jawa Barat menggerebek markas geng motor di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Kamis dini hari. Saat digerebek, para anggota geng motor tengah asik pesta minuman keras oplosan. Tak berkutik, mereka langsung diamankan petugas. Petugas juga menemukan sejumlah obat keras dan terlarang, senjata yang akan digunakan untuk tawuran dan knalpot bising. Artinya dalam kesempatan ini saya sampaikan Polresta Cirebon akan tetap konsisten melaksanakan tindakan tegas bagi kelompok-kelompok membulan berandalan, geng motor dan sebagainya yang mengganggu Kamtipmas dan kondusivitas yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita tidak segan-segan untuk melaksanakan tindakan tegas, termasuk juga tindakan keras. Ini semua adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, anggota geng motor yang terdiri dari 6 pria dan 2 perempuan diamankan ke Mapolresta Cirebon untuk menjalani pemeriksaan intensif. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anissa Dasuki. Inilah video amatir warga yang merekam kebakaran bus damri syarat penumpang di ruas tol Purbalenyi kilometer 67, tepatnya di depan gerbang tol Kalihurup Utama Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap bagian belakang dan samping bus damri. Beruntung seluruh penumpang berhasil selamat. Api pertama kali diketahui sopir bus di ban bagian kanan saat keluar dari gerbang tol Kaliurip. Diduga penyebab kebakaran adalah korsleting di bagian kelistrikan bus. Seluruh penumpang bus selanjutnya dialihkan ke bus lain untuk meneruskan perjalanan ke Lampung. Enggak, ketok terus. Akibat menghindari pengendara motor yang menyeberang, sebuah minibus terguling hingga menabrak dinding bangunan di Jalan Raya Semarang, Solo, Jawa Tengah. Akibatnya seorang penumpang pengendara motor terpental beberapa meter di lokasi. Akibat kecelakaan ini, sopir bus mengalami luka serius, sementara 15 penumpang mengalami luka ringan dan dilarikan ke RSUD Salatiga. Dari hasil analisa polisi, kecelakaan dipicu sopir minibus yang berkendara dalam kecepatan tinggi dan melanggar marka pembatas jalan. Minibus yang ringsek kemudian dievakuasi ke Satlantas Polres Salatiga. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan semen mundur dan terguling di wilayah Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Truk juga menabrak sebuah angkot dan minibus yang berada di belakangnya. Akibatnya sejumlah orang terluka dan dievakuasi warga sekitar dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Guna kepentingan penyelidikan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sopir truk semen dan memintai keterangan sejumlah saksi.
Kasus kecelakaan ini ditangani jajaran unit lantas Polsek Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua korban tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis siang dimakamkan. Korban yang merupakan pasangan suami istri dimakamkan di TPU Kampung Bayur, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Suasana haru mewarnai pemakaman dua korban tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dua korban yang merupakan pasutri atas nama Raka Prayogo Putra dan Nova Harisma dimakamkan bersebelahan di TPU Kampung Bayur, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Keduanya meninggalkan dua orang anak yang salah satunya menjadi korban luka dalam kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu malam. Keduanya tewas dalam kecelakaan saat akan pulang ke rumah mereka di kawasan Citayam, Depok. Dari rumah sini tujuannya mau pulang ke Citayam, Pak. Mau ke Citayam. Iya. Oh, itu apa? Sekeluarga berarti ya? Sama berdua dan dengan anak. Iya. Pak. Sementara anak bungsu korban yang masih berusia 4 tahun menjalani perawatan di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur karena alami sejumlah luka. Guna mengungkap penyebab kecelakaan beruntun yang menewaskan pasutri di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, jajaran Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar olah TKP. Polisi menganalisa dan memberi tanda di sejumlah titik yang dianggap memberi informasi terkait kecelakaan beruntun yang terjadi Rabu malam. Polisi juga sudah melakukan tes urin terhadap pengemudi SUV berinisial J berusia 23 tahun di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun masih menunggu hasil tes pemeriksaan. Saat ini kami masih dalam tahap pemeriksaan diduga tersangka, terus kemudian juga pemeriksaan saksi dan juga olah TKP, Mas. Jadi sementara belum kami simpulkan. Ada berapa? Untuk tes urin, kebetulan tadi malam langsung kami laksanakan di Rumah Sakit Kramat Jati, namun untuk hasil masih belum. Sebelumnya, kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu malam. Akibatnya, dua pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian dan beberapa pengendara lainnya luka-luka usai ditabrak mobil jenis SUV. Sopir SUV diamankan ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa intensif. Satu orang meninggal dunia setelah 4 truk terlibat kecelakaan beruntun di Lingkar Alas Roban, Batang, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 truk terjadi di Alas Roban, Batang, Jawa Barat, Kamis siang. 1 orang tewas dalam kecelakaan ini. Korban tewas adalah kernet dari truk kontainer yang terlibat kecelakaan beruntun. Maksud kami di Batang, Jawa Tengah, pemirsa. Sejumlah pengguna jalan yang melintas berusaha untuk mengevakuasi korban. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan lalu lintas. Kemudian arus dialihkan sementara ke jalur lama Alas Roban. Kecelakaan ini pun viral di media sosial. Kecelakaan truk juga terjadi di res area kilometer 88 Tol Purbalenyi sekitar kawasan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 2 buah truk yang keduanya rusak cukup parah. Kecelakaan ini mengakibatkan kernet truk kecil tewas saat menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan pengemudinya mengalami luka berat. Hingga kini korban tewas dan luka berat
Pemirsa, tawuran pelajar dengan senjata tajam viral di media sosial. Kami akan kembali usai jeda.